Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angelina Maulana Octavia yang akan memaparkan tentang konsep dan sistem bilangan. Yang pertama yaitu angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu-Arab dan berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah algoritmi de numero indoro, terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi dari bagian barat kawasan Islam. Angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa. Yang terpenting adalah Fibonacci dengan buku Liber Abaci tahun 1202. Yang kedua, bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam Dhamma Pusata Siddhartha menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Kholasadi orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun Jack Miller menyebutkan nama Al-Hazar abad ke-12, sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Khashi. Miftah Al-Hisab ini dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan menulis La Decimal tahun 1585. Selanjutnya, bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif, bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan, matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Selanjutnya yaitu bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perburuan Pythagoras sekitar 570-490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa dua incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19 adalah Decadin. Dalam bukunya tahun 1872, dia membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Selanjutnya yaitu logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu Prostaphyresis, perubahan proses pembagian dan pengalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sodafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma adalah Prostaphyresis, perubahan proses pembagian dan pengalian dengan penambahan dan pengurangan. Ditemukan di awal 1600 oleh John Napier 1550-1617 dan George Burgi 1552-1632. Walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya, Napier menerbitkan Minivisi Logarithmum Canonis Descriptio tahun 1614. Selanjutnya segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal, 1623-1662. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Chia Heslin atau Jia Xian sekitar 1050 telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India, dengan apa yang disebut Meru Prastara, berasal dari abad ketiga atau 4. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Try the Triangle Arithmetique. Pada tahun 1654, Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Selanjutnya, konsep aljabar. Teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena yang pertama memberi
Sebuah bukti secara geometris, tetapi hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal, jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Di Universitas Columbia terdapat naskah prasasti bernama Plimpton 322 dari 1900 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Tabel pada naskah itu terdiri atas 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pythagoras, sebuah catatan kuno. Menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pythagoras. Teks kuno dari India juga telah mengenal tentang teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras. Di dalam naskah kuno terdapat bahasan teorema Pythagoras juga triple Pythagoras seperti 5, 12, 13, dalam kurung 12, 16, 20, dalam kurung 8, 15, 17, dalam kurung 15, 20, 25, 12, 35, 37. Selanjutnya persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya, dalam Papirus Berlin, suatu naskah Mesir kuno dari tahun 2190 sampai 1700 sebelum Masehi. Sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid dalam buku Data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometris. Dalam buku Aritmatika, Diopantus antara 210 sampai 290 juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Matematikawan India telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar persamaan kuadrat. Aryabhata memberikan aturan untuk jumlah suatu deret geometri yang menunjukkan pengetahuannya tentang persamaan kuadrat dengan kedua akarnya. Brahmagupta menggunakan cara mirip Babilonia tetapi dengan variasi yang lebih baik, termasuk dengan kuantitas negatif. Perkembangan penting berikutnya oleh Al-Khwarizmi yang menulis tipe-tipe persamaan kuadrat dengan mengabaikan akar nol maupun negatif. Al-Khwarizmi menyusun 6 macam persamaan kuadrat. Setiap tipe persamaan kuadrat di atas diselesaikannya dengan menggunakan diagram geometris dan prinsip melengkapkan kuadrat. Menurut sejarawan Abraham Barhaya Hanasi, atau lebih dikenal dengan di Eropa sebagai Savasorda, menulis buku Liber Emberorum yang diterbitkan di Eropa tahun 1145 dan merupakan buku pertama yang memberikan penyelesaian lengkap. Selanjutnya, sistem persamaan linier. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menuliskan tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bahasa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Bangsa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Xianzhang Xuanzu yang terjemahan Inggrisnya Nine Chapters of the Mathematical Art telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linier, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yang metode Fang-Seng yang kini disebut metode eliminasi Gauss. Selanjutnya, matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada tahun hampir bersamaan, tetapi Sekikowa mempublikasikan lebih dulu di Jepang tahun 1683 lewat buku Solving the Dismuted Problems yang memuat metode matriks. Menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil dari koefisien dari determinan. Pada tahun 1750, Cramer lewat buku Introduction to the Analysis of Algebraic Surf memberikan aturan umum untuk aturan Cramer pada matriks NN. Sebagai aturan itu disebut aturan Cramer. Istilah determinan pertama kali digunakan oleh Karl F. dalam Disquisition Arithmetic. Eliminasi Gauss yang telah digunakan di Cina tahun 200 sebelum Masehi ditemukan pada karya Gauss tentang studi orbit asteroid Pallas. Lalu Cauchy pada 1812 pertama kali menggunakan istilah determinan dalam konteks modern. Karya-karya Cauchy hampir mewakili konsep determinan modern. Dia merintis konsep minor dan adjoints serta hasil kali matriks dalam karya tahun 1841. Dia menggunakan tanda 2 garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Pada 1850 menggunakan tanda 2 garis vertikal untuk menunjukkan determinan. Pada 1850 istilah matriks muncul dalam tulisan Sylvester
Tahun 1853, Carl Lee yang dikenal lewat tabir Carl Lee menulis tentang inverse matrix. Selanjutnya yaitu konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan tahun 1936, terdapat penulisan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Terain, berisi masalah matematika dan pemecahannya, terkait dengan aritmatika dan geometri. Masalah geometri terdapat pada soal 41 hingga 46, lalu 48 hingga 60, lalu 7 dari 25 soal pada papirus Moskow merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga hingga menemukan luas permukaan setengah bola dan volume frustum. Soal nomor 14 berisi perhitungan volume frustum. Pada buku Measurement of a Circle dibahas penurunan luas lingkaran dan yang terpenting penemuan nilai pi dan menggunakan metode pendekatan hingga segi 96 beraturan. Archimedes menemukan nilai pi berada di antara 30/71 dan 31/7, dan disinilah kemudian penggunaan nilai 22/7 untuk pi menjadi terkenal. Pada buku The Quadrature of the Parabola, Archimedes menggunakan metode yang menjadi cikal bakal kalkulus integral, yaitu method of exhaustion. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclid mengenai tema keliling, luas, dan volume. Dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola. Dengan perbandingan volume yang diberikan pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.